Selamat datang Sobat Misteriane. Apa kalian pernah berpikir hidup di zaman sekarang ini serba susah? Coba bayangkan hidup di tahun ke-536. Menurut banyak sejarawan, ini adalah tahun terburuk untuk hidup dalam seluruh sejarah peradaban manusia. Bukan karena perang besar atau penyakit mematikan, tapi karena sesuatu yang lebih fundamental. Matahari tiba menghilang. Selama lebih dari 1 tahun, langit diselimuti kabut abu-abu misterius, menyembunyikan sinar matahari dan menjerumuskan dunia ke dalam kegelapan yang dingin. Suhu global anjlok, salju turun di tengah musim panas, tanaman gagal panen, dan kelaparan merajalela di seluruh dunia. Kedengarannya seperti skenario film kiamat, kan? Tapi ini bukan fiksi. Ini adalah kenyataan pahit yang dihadapi nenek moyang kita hampir 1.500 tahun yang lalu. Jadi, apa sebenarnya yang terjadi pada tahun 536? Mari kita telusuri bersama misteri tahun paling kelam dalam sejarah ini. Bayangkan kamu bangun di pagi hari, tapi langit tetap gelap seolah masih malam. Matahari ada di sana, tapi cahayanya redup dan pucat, seperti bulan yang sakit. Kondisi mengerikan ini dicatat oleh para saksi mata di berbagai belahan dunia. Seorang sejarawan Bizantium terkemuka, Procopius, menulis dalam catatannya, matahari bersinar tanpa cahaya seperti bulan, dan sepanjang tahun itu tampak seperti musim dingin yang tak berkesudahan. Bukan hanya di Eropa, di Tiongkok, arsip kuno mencatat fenomena serupa. Bulan kehilangan cahayanya dan salju turun di musim panas. Di Irlandia, catatan sejarah menyebutkan kegagalan panen roti dari tahun 536 hingga 539. Langit yang gelap gulita sepanjang siang membuat para petani putus asa. Tanaman tidak bisa berfotosintesis, ladang-ladang gandum mati, hewan ternak kelaparan karena tidak ada rumput. Orang-orang mulai ketakutan. Mereka berpikir ini adalah akhir dunia, hukuman dari Tuhan, atau pertanda buruk yang tak terhindarkan. Selama berabad-abad, penyebab kegelapan ini menjadi misteri besar. Namun, berkat teknologi modern, kita akhirnya mulai menemukan jawabannya. Apa sebenarnya yang bisa membuat seluruh planet kita menjadi gelap? Jawabannya ternyata tersembunyi jauh di dalam lapisan es kuno di Greenland dan Antartika. Pada awal abad ke-21, para ilmuwan mengebor inti es yang telah membeku selama ribuan tahun. Lapisan-lapisan es ini bekerja seperti buku harian planet kita, merekam setiap peristiwa besar yang terjadi, dan di lapisan es yang berasal dari sekitar tahun 536, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Konsentrasi partikel sulfur dan debu vulkanik yang sangat tinggi. Ini adalah bukti kuat bahwa telah terjadi sebuah letusan gunung berapi super dahsyat yang menyemburkan jutaan ton debu dan abu ke lapisan stratosfer bumi. Partikel-partikel halus ini kemudian menyebar ke seluruh penjuru dunia, membentuk semacam selubung raksasa yang menghalangi sinar matahari. Debu vulkanik itu memantulkan cahaya matahari kembali keluar angkasa, menyebabkan suhu global turun drastis, sekitar 2 hingga 3 derajat Celcius. Meskipun lokasi pasti gunung berapi ini masih diperdebatkan, kandidat terkuat mengarah ke sebuah letusan kolosal di Islandia. Letusan ini diperkirakan 10 kali lebih kuat dari letusan gunung Tambora di Indonesia pada tahun ke-1815. Akibatnya, dunia diselimuti oleh kabut tebal selama 18 bulan. Tanpa henti, sebuah periode kegelapan yang membawa malapetaka bagi kehidupan di bumi. Dampak dari fenomena ini terasa seketika dan sangat brutal. Dengan sinar matahari yang terhalang, musim panas pada tahun 536 praktis tidak pernah datang. Di Eropa, salju dilaporkan turun pada bulan Juni, menghancurkan harapan panen. Gandum, bahan makanan pokok saat itu,
tidak bisa tumbuh, kebun-kebun anggur dan apel mati membeku, rantai makanan pun runtuh. Tanpa tanaman, hewan ternak mati kelaparan, dan tanpa hewan ternak, manusia kehilangan sumber makanan dan tenaga kerja penting. Kelaparan menyebar dengan cepat seperti api. Di Tiongkok, laporan resmi dari dinasti saat itu mencatat gagal panen besar-besaran yang menyebabkan jutaan orang meninggal dunia karena kelaparan. Kondisi di Skandinavia bahkan lebih parah. Bukti arkeologis menunjukkan bahwa hingga 80% populasi di beberapa wilayah di Swedia dan Norwegia menghilang. Desa-desa ditinggalkan begitu saja, seolah penduduknya lenyap ditelan kegelapan. Dunia benar-benar jatuh ke dalam masa yang kelam. Tidak hanya secara harfiah, karena langit yang gelap, tetapi juga secara sosial dan spiritual saat harapan mulai sirna. Seolah-olah tahun 536 belum cukup buruk. Penderitaan umat manusia ternyata baru saja dimulai. Kegelapan dan musim dingin vulkanik ini bukanlah peristiwa tunggal. Data INTS menunjukkan adanya letusan susulan yang signifikan pada tahun 540 dan 547 yang semakin memperparah kondisi iklim bumi yang sudah kacau. Pendinginan global yang berkepanjangan ini membuat masyarakat semakin lemah dan rentan. Lalu pada tahun 541 bencana baru datang. Di tengah populasi yang sudah menderita karena kelaparan dan sistem imun yang melemah, sebuah wabah penyakit mematikan menyebar dengan cepat dari banyak pelabuhan di Mesir. Wabah ini dikenal sebagai wabah Justinian, salah satu pandemi paling mematikan dalam sejarah. Penyakit pes ini menewaskan lebih dari 50 juta orang di seluruh Eropa, Asia, dan Afrika Utara. Di beberapa kota, setengah dari populasinya musnah. Gabungan antara perubahan iklim drastis, kelaparan massal, dan wabah penyakit ini menciptakan efek domino yang menghancurkan. Banyak sejarawan berpendapat bahwa periode inilah yang benar menandai dimulainya abad kegelapan di Eropa. Peradaban yang tadinya maju perlahan-lahan tenggelam dalam kekacauan. Perang, kemiskinan, dan kemunduran pengetahuan selama ratusan tahun. Butuh waktu yang sangat lama bagi dunia untuk pulih dari luka yang ditinggalkan tahun 536 dan dekade-dekade berikutnya. Baru sekitar 100 tahun kemudian, sekitar pertengahan abad ke-7, iklim global mulai stabil. Debu vulkanik di atmosfer akhirnya mengendap, memungkinkan matahari untuk bersinar terang kembali. Dengan kembalinya cahaya dan kehangatan, tanaman mulai bisa tumbuh normal, pertanian pulih, dan populasi manusia perlahan bangkit dari keterpurukan. Periode pemulihan ini juga bertepatan dengan momen-momen penting dalam sejarah, seperti kemunculan dan penyebaran kekhalifahan Islam yang membawa pencerahan ilmu pengetahuan, serta awal kebangkitan kembali peradaban di Eropa. Namun, kenangan dan dampak dari tahun paling gelap itu tidak akan pernah hilang. Peristiwa ini menjadi pengingat yang mengerikan bahwa satu peristiwa alam yang dahsyat, seperti letusan gunung berapi super di belahan bumi lain, bisa mengubah nasib seluruh peradaban manusia dalam sekejap mata. Jadi, kalau lain kali kamu merasa harimu berat atau mengeluh tentang tahun yang sulit, ingatlah sejenak tentang orang-orang yang hidup pada tahun ke-536. Mereka hidup dalam dunia tanpa cahaya matahari, tanpa kepastian kapan bisa makan lagi, dan tanpa penjelasan ilmiah mengapa dunia mereka tiba menjadi gelap dan dingin. Tahun itu adalah simbol betapa rapuhnya eksistensi kita di planet ini. Alam memiliki kekuatan luar biasa yang bisa membuat kita bertekuk lutut kapan saja, dan sejarah
telah membuktikannya. Kisah tahun 536 mengajarkan kita untuk lebih menghargai apa yang kita miliki saat ini. Cahaya matahari, makanan yang cukup, dan pengetahuan untuk memahami dunia di sekitar kita. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kamu suka video yang mengungkap sisi lain dari sejarah seperti ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan bagikan video ini ke temanmu agar kita bisa bersama belajar lebih banyak tentang misteri dunia kita. Sampai jumpa di video berikutnya.